الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat nikmat Allah, hidayah Allah, karunia Allah, rahmat Allah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah lewat majelis ilmu ini, mencari ilmu ini. Dan ingat, ini adalah merupakan sebuah nikmat dan karunia dari Allah. Ya? Makanya ketika kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, merupakan sebuah rahmat darinya, sedikit pun kita jangan pernah berpaling darinya. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan rahmat kepada kita, itu berarti Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya? Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada kita lewat majelis ilmu, lewat majelis dzikir, maka kita jangan berpaling. Jangan berpaling. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu besar terhadap kita. Fala tubali wa in qala amaluka. Walaupun sedikit amal kita, jangan berpaling karena rahmat Allah begitu besar. Sedangkan jika dibandingkan rahmat Allah dengan apa yang kita hadiahkan kepada Allah, tidak akan pernah ada bandingannya. Rahmat Allah itu adalah merupakan sesuatu yang datang dari Allah. Muriduhu, murid yang datang dari Allah. Rahmat Allah, nikmat Allah adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sedangkan wal a'mala anta muhdiha ilaihi. Amal kita itu adalah yang kita hadiahkan kepada Allah. Sesuatu yang Allah berikan dengan apa yang kita hadiahkan, apakah bisa sebanding? Tidak akan pernah bisa sebanding. Makanya kalau seorang ulama tasawuf bertanya, aina matahdihi ilai mimma huwa muriduhu ilai? Apakah bisa dibandingkan sesuatu yang datang dari Allah dengan apa yang kita hadiahkan kepada Allah? Tidak akan pernah sebanding. Amal kita tidak ada apa-apanya. Sebesar apapun amal kita, ya, sehebat apapun amal kita, di sisi Allah tidak akan pernah ada apa-apanya. Oleh karena itu, idza fataha laka wijhatun minat ta'aruf fala tubali. Jika Allah telah membukakan pintu rahmatnya, pintu ta'arufnya, pintu perkenalannya, sedikit pun kita jangan pernah berpaling. Nah, kita yang mengaji di majelis ilmu ini, itu adalah Allah sedang membukakan pintu perkenalan Allah dengan kita, sehingga supaya kita kenal dengan Allah, sehingga supaya kita lebih dekat dengan Allah. Karena tanpa di majelis ilmu, kita tidak akan bisa kenal Allah. Tidak akan lebih dekat dengan Allah. Ya? Majelis ilmu adalah majelis yang bisa mendekatkan kita lebih dekat dengan Allah, sehingga kita kenal dengan Allah. Itu. Maka ketika dibukakan oleh Allah, jangan berpaling. Karena Allah sedang sayang kepada kita. Karena banyak daripada teman-teman kita, banyak rekan kita, banyak saudara kita yang mana tidak diberikan pintu rahmat Allah, sehingga mereka tidak kenal dengan Allah. Banyak. Makanya kita harus merasa beruntung, bersyukur karena Allah membukakan pintu ta'arufnya untuk kita, sehingga kita bisa kenal dengan Allah. Sehebat apapun amal kita, sebesar apapun ibadah kita, takkan pernah ada bandingannya dengan apa yang diberikan oleh Allah. Umat Nabi Musa ibadahnya hebat. Saking hebatnya senantiasa sujud terus. Kalau sujud terus, batu yang dipakai sujud oleh umat Nabi Musa menjadi dekok, orang Sunda. Saking dipakai sujud terus. Tapi dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, takkan pernah ada bandingannya. Dibandingkan dengan nikmat satu mata saja, rahmat mata saja, tidak akan pernah ada bandingannya. Makanya kita bersyukur Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa lebih kenal dengan Allah, lebih dekat dengan Allah.
Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan sehingga kita istiqomah dalam ibadah. Itu yang paling penting. Walaupun sedikit, walaupun seminggu sekali, tapi bisa istiqomah. Masya Allah. Dan yang paling sulit adalah itu, mempertahankan diri dalam ibadah kepada Allah, mempertahankan diri untuk senantiasa istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Dan itu yang paling susahnya. Itu yang paling susah menjaganya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, yang selanjutnya kita marilah sama-sama masuk ke tajwid ya. Tajwid berarti sekarang surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita bahas tajwidnya. Iza Matobi ketika fathah berdiri ya, atau bisa dikatakan alif mati sesudah fathah, itu namanya matobi. Panjangnya dua harokat. Iza mad wajib apa Bu? Mad wajib apa? Mutasil munfasil. Si bingung ya, si bingung. Mamnur mutasil munfasil. Mad wajib munfasil. Yang benar apa Pak Agung? Mad wajib muttasil. Awas, harus dibedakan muttasil dan munfasil supaya gampang, harus tahu artinya. Ya. Mad itu artinya panjang, wajib itu artinya labuda, tak temenang itu, kudu, harus, ya, wajib itu. Muttasil itu bersambung. Muttasil itu bersambung, apa maksudnya? Antara mad dengan hamzah bersambung dalam satu kalimat. Sedangkan kalau mad jaiz munfasil, mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu berpisah. Maksudnya berpisah apa? Berpisah antara mad dengan hamzah. Mad dalam kalimat yang satu, hamzah dalam kalimat yang kedua. Dalam dua kalimat yang disebut dengan munfasil, berpisah. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Muttasil dan munfasil. Awas jangan sampai beda lagi ya. Kalau wajib itu muttasil dalam satu kalimat, bersatu dalam satu kalimat. Kalau munfasil berpisah dalam dua kalimat. Maksud bersatu dan berpisah apanya? Madnya dengan hamzahnya. Itu ya. Paham? Paham sampai sana? Paham. Panjangnya berapa harokat? 5 harokat. 5 harokat, 5 gerakan. Idza jaa nasrullah pakai shad ya, mempunyai sifat al-istiqlal shad, jadi agak diangkat sedikit cara bacanya ya. Kemudian juga mempunyai sifat sopir seperti cuitan burung
Ya, suitan burung agak ada mencuit sedikit seperti suitan burung. Ada suara yang keluar. Idza jaa naus bisa dibedakan ya. Ada sedikit naik cara bacanya ke atas isti'la. Idza jaa naus Alif lam samsiah. Kemudian apa lagi? Tapi sesudah atau sebelum lafaz Allah berbaris fathah atau dhammah maka dibaca tapi. Kemudian apa lagi? Mad tabi'i. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath ketika sukun haknya harus ke bawah. Ya, haknya harus ke bawah. Fath makhrajnya harus sampai di wastul halqi. Harus ada di wastul halqi haknya. Setiap kalimah yang diwakofkan harus sukun. Akhirnya harus sukun. Sedangkan di kalimat wal fath yang sukun itu dua, taknya sukun, sukun taknya itu adalah sukun asli, kemudian haknya itu adalah sukun aridi. Kenapa rukun aridi? Karena asalnya tidak sukun. Kenapa sukun? Karena diwakofkan. Ya, sukun harus terbaca haknya. Fat sampai ada di wasul hati. Fat. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Warai madlin kalau disukunkan wakof madlain, tapi kalau tidak wakof tidak menjadi madlain tapi menjadi huruf lin atau haraf lin, ya, hanya menjadi huruf tidak menjadi mad. Kalau menjadi mad harus panjang cara bacanya, seperti sukun warait. Nah, itu menjadi madlin. Ya, terjadi madlin jika diwakofkan. Kalau tidak diwakofkan gugur madlinnya, hanya menjadi huruf lin saja. Ya, waraitan alif lam samsiah dan gunnah. Nun tasdid gunnah. Waraitan Fayad. Kokola apa? Subro apa kubro? Subro. Termasuk kolkola subro kecil karena huruf kolkolahnya di tengah-tengah kalimat. Yadkhulu fi'il mudhari dari kata dakhala yadkhulu. Ya, tengah kalimat berada di ain fi'il. Ya. Bukan ain fi'il, fa'fi'il, tapi terdapat di tengah-tengah kalimat. Ya, ya-nya ya mudhari. Yadkhulu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi matobi'i di nillah samsiah. Terus apa lagi? Tarkib. Nillahi afwaja. Fa, cara membaca fa ya. Kalau bahasa Latinnya F. Ya. Bibir bawah batnu sapati sufla wa ra'sus sanaya ulya. Bibir bawah bertemu dengan dua gigi sanaya, dua gigi seri bagian atas.
Fa. Fa. Jangan fa. Jangan fa. Orang Sunda itu. Ya, jangan orang Sunda. Pe. Fa, ya. Af. Af. Jadi ada suara yang keluar. Ada nafas yang keluar. Panta. Panta. Lain panta. Af. Wa. Wa. Ja. Mad. Mad. Mad Iwan. Betul. Bu Haji Mad Iwan. Bang Nur elek Bu Haji. Satu nol. Tuan rumah. Kenapa disebut Mad Iwan Bu Haji? Apanya yang diwakafkan? Tanwin. Ya, karena tanwin fathah diwakafkan. Awas, hanya tanwin fathah saja yang diwakafkan menjadi mad iwad. Kalau tanwin domah, tanwin kasroh ketika diwakafkan harus sukun. Ya. Seperti qul huwallahu ahad. Ahadun kan? Tidak bisa menjadi qul huwallahu ahadu. Harus Disukunkan. Tanwin domah, tanwin kasroh jika diwakafkan harus sukun. Tetapi khusus bagi tanwin fathah jika diwakafkan harus menjadi mad iwan. Kenapa? Karena setiap tanwin fathah senantiasa disertai dengan alif. Penulisannya betul? Ada alifnya? Ada nggak? Ada. Nah, sukun. Jadi yang sukunnya apa? Yang sukunnya itu alif matinya. Ya, itu sukun. Setiap yang diwakafkan harus sukun. Dan afwaja, ja juga sukun. Mana yang sukunnya? Alif matinya. Bisa dipahami? Ya, betul? Alif matinya sukun nggak? Sukun. Nah itu. Nah, kalau dibaca afwaj, maka hilang alif matinya. Kalau hilang alif matinya, berarti hilang satu huruf. Kalau hilang satu huruf, cacat makna. Ya, paham? Afwaj. Jadi kol-kolah. Jadi hilang makna. Dan artinya nggak ada. Itu. Ya. Kalau afwajan, ya, afwaja itu kan jadi masdar. Masdar taukid gitu. Kalau afwaj jadi fi'il madhi nantinya, fi'il madhi. Beda lagi maknanya. Gitu. Tidak boleh hilang. Ya, jadi yang sukunya adalah alif mati. Jadi ketika ditanyakan, kok ini wakaf tapi enggak sukun? Sukun. Mana yang sukunnya? Alif mati. Gitu. Karena setiap yang wakaf harus sukun. Justru kalau dibaca afwaj akan hilang alif matinya. Ketika hilang alif mati, berarti hilang satu huruf daripada Al-Quran. Sedangkan cara baca Al-Quran tidak boleh menghilangkan hurufnya. Terusin. Panjangnya berapa harokat mad iwan? 2 harokat. Fasabbih. Hak kecil. Wastul halqi. Fasabbih. Bihamdika wa fasabbih idhar apa? Idhar safawi. Idhar halki itu adalah idhar tenggorokan. Halki tenggorokan. Idhar tenggorokan itu adalah idharnya nun mati atau tanwin. Hamzah, ainha, ghin, kha itu huruf tenggorokan semua. Ketika mim mati bukan idhar halki tapi idhar syafawi. Idharnya bibir. Kenapa? Karena mim adalah merupakan bagian daripada huruf Bibir. Sapawi artinya bibir. bibir. Halki tenggorokan. Tidak sapawi. Mim. Bihamdika wastaghfir. Nah, sekarang kalau berhenti di sini juga
Kalau berhenti di sini juga haknya harus ke bawah. Artinya harus sampai ke aksol halki. Haknya ya harus sampai ke dada. Dadanya harus bergetar, harus sampai terasa ya. Wastaghfir. Wastaghfir. Ada? Wastaghfir. Ya, nggak boleh hilang satu huruf, nggak boleh hilang. Namun wastaghfirhu Boleh diterusin di wasolin, asal wasol, nggak boleh berhenti. Wastaghfirhu inna, itu boleh. Boleh terusin, boleh berhenti di sana. Kalau inna, boleh di sana. Tapi ulang lagi. Innahu kana tawwaba. Ya, wastaghfiruhu hu. Matobi. Udah lupa lagi yang minggu kemarin. Qasiroh. Mansilah oh. Kenapa disebut mansilah qasiroh? Karena Sebelum hadomir ada huruf hidup. luar biasa emot kene kang. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, ya. Sebelum huruf Punten hadiah Hadir. hadiah hadiah. sebelum huruf ha domir Ada huruf hidup. ada huruf hidup. Jadi sebelumnya hu itu na. Huruf hidupnya Na. in. Nah, itu. Kalau inhu nggak bisa, Nah, ya. Inhu nggak bisa. Tapi kalau innahu jadi panjang. Innahu ka Matobi. natawwa. Tawwa. Matobi. Ba. Ba. Iwan, apa iwan itu? Iwan itu pengganti daripada tanwin, ya. Pengganti daripada tanwin. Mansilah. Hah? Bu na. Mansilah. Qasiroh. Silah, mansilah. Hu teh domir. Ya. Bu. Silah apa silah itu? Silah itu penghubung, Gehu. ya, penghubung. Jadi untuk menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain pakai domir. Domirnya disebut domir silah, itu silatul mausul, domir silah, Gehu. ya. Silaturahmi kan, menghubungkan kasih sayang, ya. Silatul wa'di, menyambungkan janji, ya. Silatul fikri, menyambungkan pikiran. Silatul Mali. menyambungkan menyerahkan harta, itu kan. Pak Agung bisa nyerenkeun juga nama. Ya sampai deh berenkeun teh. Ada daftar. Ah iya tah. Udah nyerenkeun. Apalagi apalagi Pak Agung? Silatul fikri, silatul mali, silatul rahmi, silatul wahdinya. Wa'di. Wahdi. Kalau wahdi satu, wahdi. Oh nya wahdi. Ahad. Kalau wa'di Wa'di. janji, Janji. ya. Menghubungkan janji. Terus apalagi silatul Silatul. lahmi, Silaturahmi. Nyambungkeun. Kasih daging. Nya daging min daging. Masuk ke daging karena daging kan. Sampai jelas subhanallah. Insyaallah. Lain masih kene ieu Pak Agung. Iya, seri-seri connect. Geus connect ya, geus connect. Tere. Nah, itulah ya. Coba baca dari awal dan tahun. Baca dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.